Apa itu stunting? Oke. Dan mengapa menjadi masalah dan perhatian khusus di Selo Pamioro? Kalau di Selo Pamioro itu kebetulan menjadi pusat perhatiannya Bantul khususnya. Keren. Sebenarnya bukan ibu muda Mas, biasanya yang sering jajak ke itu simbah-simbah loh. Oh, simbah-simbahnya malah. Iya loh. Salah ya. And please, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Sugeng rawuh wonten ing Selo Pamioro on Podcast. Yen Selo salah, yuk yuk ngobrol. Oke, perkenalkan saya Mr. Taufik. Dengan saya Abdul Safi. Oke Mas Safi, Ya Pak Taufik. kali ini kita akan sedikit mengulik ya. Tahu nggak Mas Safi apa yang baru kasus apa yang baru besar ini di Bantul? Kurang tahu Pak Taufik. Ini Apa tentang itu? kesehatan ini Mas nih. Apa ini? Tahu Tentang nggak? kesehatan lagi, kurang tahu. Oh apa? iya. Ini Mas Safi. Ya? Di Bantul itu baru stunting. Tahu stunting nggak? Stunting, kurang familiar sih aku familiar dengan juga kata ya. stunting itu. Apa itu stunting? Oke, kalau saya mau menjelaskan itu juga bukan ranah saya juga ya Mas ya. Iya, tentunya, Bukan Mas, kapasitas tentunya. saya juga ini ya. Tentunya Pak Taufik. Oke, untuk langsung aja ya. Kita kan ada bintang tamu ya. Iya. Mungkin yang dia benar-benar seorang istimewa yang tahu tentang stunting itu apa. Kita langsung aja kenalkan langsung ya. Ya. Belum kenal juga kan? Belum. Oke, langsung aja kita kenalan dengan ibu siapa ini? Monggo silakan untuk kenalan. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salam semangat. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Oke. Nama saya Tri Cahyanti. Nggih, saya di sini selaku ketua tim penggerak PKK Kelurahan Selo Pamioro. Wow. Oke. Keren. Tapi masih muda Mas sebenarnya saya. Dipanggil Mbak juga boleh, Ibu Mbak- juga boleh. Mbak Yanti. Monggo. Nggih, Oke. monggo. Mbak Yanti, ini saya ingin tanya Mbak Yanti. Apa itu stunting? Oke. Dan mengapa menjadi masalah dan perhatian khusus di Selo Pamioro? Oke, terima kasih. Jadi gini Mas, stunting itu sebenarnya kalau di kalangan tim yang sudah bergerak di bidang kesehatan itu memang sudah booming sekali dari dulu sampai sekarang itu selalu ada masalah stunting. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh bagi seorang anak. Gagal tumbuh dalam artian, Ada artian ini. iya dalam artian tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Nah ini tak lihat-lihat di sini Mas Topik itu jelas tidak stunting. Alhamdulillah nggih. Ini nggak stunting ini Mas ya. Nggih. Ini nggak stunting. Mas Safi kira stunting nggak ini ya? Sepertinya saya ideal ya begitu. Iya itu Saya ideal. Nggih, Oke, alhamdulillah. Oke, berarti ini stunting udah sedikit mengerti ya Mas. Oh ya, jadi Nggih. stunting itu tadi ya yang disebutkan sama Mbak Yanti. iya, Oke, betul. oke. Terus ini Bu, seberapa besar sih Bu permasalahan stunting di Kelurahan Selo Pamioro sendiri menurut Ibu? Oke. Kalau dibandingkan dengan desa-desa lain. Iya betul. Kalau di Selo Pamioro itu kebetulan menjadi pusat perhatiannya Bantul khususnya. Keren. Bu, ini ngopo kok jadi pusat perhatian itu kenapa Tapi Bu? bukan yang positif sayangnya Mas. Ini Mas, bisa kita ulik dengan dalam ini ya. Iya kan? Baik. Moga Ibu diterangkan itu kenapa Oke. ini bisa menjadi perhatian tapi bukan hal yang positif. Iya. Moga Ibu bisa diterangkan ke kami. Jadi Selo Pamioro itu menjadi anak emasnya Bantul. Oke. Iya. Keren ya Mas ini ya. Anak emas Tapi bukan dalam hal stunting. Oke. Jadi memang dinas terkait itu sudah banyak sekali mendukung program-program yang ada di Selo Pamioro. Karena memang Selo Pamioro itu kalau untuk soal stunting itu juara 1. Menyedihkan ini Mas, sebenarnya saya itu ngomong seperti ini ya kok nggak bangga sebenarnya ya. Ini bukan Betul ya, Bu, ya? juara. Betul. Karena apa itu nomor 1 tapi dalam hal negatif ya Bu ya. Iya betul. stunting. Yang kemarin itu per November 2024 ini baru aja kemarin Mas. Oke. Jadi di Selo Pamioro itu ada sekitar 900-an anak balita. Realita. Iya, dan 113 diantaranya yang usia 3 tahun ke bawah itu termasuk resiko stunting.
Gitu. Jadi memang tertinggi sebantul dalam hal seperti ini. Oh baik Ibu. Nggih. Mungkin apakah ada langkah-langkah yang konkret yang telah dilakukan pemerintah kelurahan untuk mengatasi stunting tersebut Ibu? Alhamdulillah kalau untuk pemerintah Kelurahan Selopamiro sudah banyak langkah yang dilakukan karena memang menjadi pusat perhatian tadi ya. Oke. Jadi mulai dari anggaran ini 8% dari dana desa itu untuk penanganan stunting. Mulai dari PMT Bumil, dari PMT Balita, kemudian dari ada program namanya CFC. Singkatannya itu Community Feeding Center. Coba Mas tirukan CFC. Community Feeding Center. Aduh keren sekali anak muda sekarang itu. Jangan. Bisa diperjelaskan Oke. ke kami. Apa itu CFC? CFC ya. Ayam goreng kah? Itu KFC ya. Beda. Kelihatan keren Ibu ya. Mungkin bisa dijelaskan jadi biar masyarakat seluruh Bantul atau khususnya di Selopamiro itu biar tahu itu loh ada program-program itu. Apa itu tadi? Oke, betul Keren, ya. Itu program dari Selopamiro ya Bu ya? Iya. Keren loh guys itu. Itu satu-satunya di Bantul ya baru ada istilah program ini memang inovasinya dari Selopamiro. Iya. Untuk pemerintah kita ya. Oke. Jelaskan dulu ya. Itu belum dapat loh kita. Jelaskan dulu biar Oke. semua tahu ini Bu. Oke. CFC itu Community Feeding Center. Oke. Ini berawal dari memang latar belakang tingginya angka stunting itu kan yang pertama dari kurangnya asupan nutrisi untuk anak. Jadi kalau di usia periode emas itu kan asupan nutrisi itu pentingnya dari ibu hamil. Ibu hamil di periode emas kehamilan sampai usia anak balita itu periode emas. Jadi memang harus diperhatikan nutrisinya. Sehingga CFC ini memberikan nutrisi dalam bentuk makanan gizi seimbang setiap hari, setiap pagi, selama 56 hari berturut-turut. Wow. Keren itu. Iya. Terus Kepada balita yang beresiko stunting di Beresiko Selopamiro. ya? Udah Iya. dikasih itu Ibu. 113 tadi resiko stunting. Iya. Keren banget ya. Ternyata pemerintahan. Keren. Pemerintahan Selopamiro. Iya, dan juga ibu-ibu kader ya. Oh. Yang luar biasa itu ibu-ibu kader karena ujung tombaknya pemerintah itu ya kader-kader kita yang luar biasa pokoknya Nah, ya. ini ibunya masuk kader. ini. Masuk kader. Nah, Oke. Nah ini Bu, saya mau tanya ini Bu. Ya. Peran kader ini dalam membantu pemerintah khususnya di Selopamiro itu seperti apa Ibu? Karena tadi Ibu udah membahas kader loh ini ya. Iya. Iya, kader-kader kita itu luar biasa. Istilahnya mereka itu sebenarnya kalau saya mengikuti jejak langkah mereka itu banyak perjalanan harunya. Yang jelas Keren. mereka itu istilahnya ngurusin yang bukan urusannya, Yang bukan urusannya, ya kan? jadi. Tapi dengan sepenuh hati. Bayangin Mas. Gue sih Mas, aku sih rada bingung iki. Mengurusi sing udu urusane Iya. tapi dengan sepenuh hati. Iya. Lah iki Bu, Aduh. kok sih Ibu kita tak ulisi kayak Ibu ini. Iya. Iya. Itu maksudnya kayak piye, Bu? Biar lebih jelas. Oh ini toh peran kader-kader. Oke. Nih, biar lebih detailnya lagi Bu. Oke. Oh ya. Jadi ngurusin anak orang Mas. Anak orang ya Mas, ngurusin anak orang lain, salah ya. Oke. Maaf, anak orang lain. Jadi ibu-ibu kader ini yang pertama kan kita ada TPK namanya, Tim Pendamping Keluarga. Itu ibu-ibu kader bekerja sama dengan dinas terkait, di sini DP3 AKB, Bantul ya. Kemudian mendampingi ibu-ibu hamil sampai dengan ibu-ibu tersebut melahirkan dan nifas. Oh, oke. Nggih. Kemudian setelah itu juga ada kader-kader CFC tadi. Dan ini juga setiap hari setia menemani anak-anak kita di Selopamiro beserta ibunya yang setiap pagi loh Mas, setiap pagi setiap hari. Iya, selama Harus meluangkan waktu. Jam 6, jam setengah 7 itu harus standby. Berarti kan urusan rumah harus selesai sebelum jam itu loh. luar biasa. Luar biasa ya. Tinggi. Ini kader-kader CFC itu biasanya Ibu ya, itu dikerjakan oleh siapa itu Ibu? Ada nggak spesifik di bagian-bagian apa gitu? Per wilayah kah? Oh ya. Jadi gini,
Untuk CFC itu kan ada di setiap dusun pasti ada, kadernya pasti ada. Bisa kebanyakan diambil dari kader Posyandu itu sendiri. Kemudian untuk CFC ini nanti dari beberapa dusun, misalnya 2 atau 3 dusun dikumpulkan dalam satu titik. Karena kalau per dusun satu nanti terlalu banyak. Kita kan dusunnya banyak banget ya Mas. Ada berapa Mas? Ada 18 dusun loh Mas. Pinter ya udah. Ya. Jadi memang banyak banget. Jadi dibagi dalam beberapa dusun dalam satu titik untuk CFC. Nanti juga ada sosialisasi juga setelah makan bareng bersama dipastikan habis. Kenapa dengan CFC? Karena kalau nanti makanan itu kita antar ke rumahnya, belum tentu habis toh Mas. Belum tentu juga dimakan sama anaknya. Nah, jadi harus setia mendampingi juga. Dipastikan habis. Dan dipastikan gitu. habis. Luar biasa Kalau sekali. dibawa pulang kadang-kadang. berarti takutnya dimakan Enggak ibu. boleh. Iya. Ini berarti udah sedikit jelas ya Mas ya tadi. Iya. CFC itu tugasnya CFC apa? tugasnya, iya, Terus iya, iya. kader-kader itu tugasnya apa? Keren-keren ya. Luar biasa Cukup sekali menarik, ini. cukup Mungkin menarik. tepuk tangan dulu ya Mas ya. Oke. Cukup menarik untuk para kader. Nah, Iya. ini kan untuk para kader ini sudah cukup berjasa. nggih. Betul. Nah, ini apakah masyarakat desa cukup memahami pentingnya pencegahan stunting? Masyarakat ya desa yang di luar kader gitu. Oke. Ya, Nek, ini ya Mas, kalau secara keseluruhan memang saya memahami belum semua warga kita itu memahami pentingnya stunting, menyadari pentingnya stunting. Jadi ya banyak hal yang melatar belakangi. Yang pertama bisa juga dari karena orang tuanya kedua-duanya misalnya bekerja. Oh iya. Terus anaknya akhirnya dititipkan kepada orang yang memang bukan ahlinya. Gitu kan. Jadinya akhirnya ya anak itu tidak istilahnya tidak terasuh dengan baik. Jadi memang kalau orang tua di sekitar kita memang karena memang Selopamira itu luas sekali dan ada juga faktor yang lain ekonomi. Jadi karena mereka sibuk mencari nafkah juga, terus akhirnya kurang bisa memikirkan nutrisi yang tepat untuk anaknya. Yang penting anak itu udah bisa makan, alhamdulillah, udah bisa sehat, terlihat sehat, alhamdulillah. Padahal Mas, stunting itu tidak nampak. Jadi kelihatannya sehat, belum tentu dia tidak stunting. Gitu. Jadi harus mengalami proses pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan sebagainya. Juga konsultasi dokter. Berarti ya karena banyak faktor juga ya Mas ya. Iya. Jadi orang tua saat ini yang mungkin yang ayah ibunya bekerja terus cuma dititipkan sama tantenya atau neneknya gitu. Iya. Berarti ya Kurang juga ya, memahami untuk nutrisi yang pas untuk si buah hatinya gitu. Tapi yang penting kita tetap sosialisasi Mas, biar semua warga itu tahu. Kalau sudah tahu akhirnya sadar. Kalau sadar kan akhirnya bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Menjadi kebiasaan. Iya, artinya. betul. Terus ini lagi Bu, tantangan terbesar dalam mengendalikan stunting itu apa Ibu? Atau Untuk ada penghambatan, untuk Oke. penghambatan stunting. paling besar itu apa? Faktor penyebabnya atau yang selama ini sudah ada program lalu tantangannya? Penanganannya ya. Oke. Stunting itu memang banyak faktor yang terjadi kalau yang di Selopamira. Selain dari tadi nutrisi yang kurang karena memang kepekaan orang tua dengan ilmu stunting itu kurang, kemudian juga dari pola asuh yang misalnya bapak sama ibunya belum sinkron nih cara asuhnya yang sejalan seperti apa, akhirnya nanti anaknya yang kesana dan kesini. Kemudian juga sanitasi itu kan kebetulan di warga kita juga masih ada Mas yang belum mempunyai jamban sehat. Iya, itu juga mempengaruhi Bu ternyata. Mempengaruhi sanitasi lingkungan itu juga mempengaruhi. Tapi tenang saja, ini kan pemerintah Selopamira juga setiap tahunnya selalu mempunyai program untuk menurunkan angka ketidakpunyaan jamban sehat. Gimana? Ini demi stunting juga. Program ini, iya. Programnya Selo paling. Lah ini demi ngendi lho. Oke. Keren. Jambanisasi. Jambanisasi Gitu. ya, Bu. Iya. Nah ini mungkin ada apa?
ada informasi-informasi baru juga berarti. Oke. Oh itu juga berpengaruh ya. Berpengaruh untuk Mas, iya. Bahkan sekedar kita misalnya ini bakar sampah dekat dengan rumah atau ada yang merokok di dalam keluarga, itu akhirnya nanti anaknya bisa terkena sakit namanya bisa pneumonia, itu mempengaruhi berat badan anak untuk bisa naik. Akhirnya kalau terlalu berlarut-larut stunting. Gitu. Ngerokok mboten Mas? Nek ngerokok iki mboten nek aku bisa ketemune ya orang stunting ya aku bisa. Jadi Alhamdulillah. salah satu dari penyebabnya stunting itu selain kurangnya gizi dari asap rokok itu juga bisa. Betul. Asap rokok sama asap yang bakar-bakar Iya. sampah itu juga berpengaruh ya Bu. Saya juga ini pernah ikut sosialisasi pengelolaan sampah. Itu asapnya yang kita bakar itu lebih bahaya daripada asap rokok malahan. Iya. 100 kali kalau nggak salah atau berapa kali lebih berbahaya. Oh ya karena Aduh, sampah-sampahnya itu mungkin mengandung banyaknya bahan-bahan Iya kimia. betul. Ya, baik. Ibu, seberapa besar keterlibatan lembaga terkait Oke. seperti dinas, puskesmas dalam mendukung program penanganan stunting di Desa Selopamioro? Oke, kalau berbicara untuk keterlibatan dinas itu dinas alhamdulillah sangat antusias nggih. Jadi setiap program penanganan stunting di Selopamioro, kami pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Imogiri 2, baik dengan ahli gizinya, dengan bu bidannya, dengan dokternya untuk berkomunikasi dan koordinasi langkah-langkah apa yang tepat untuk penanganan stunting di Selopamioro. Kemudian kalau dari dinas yang non-government organization juga ada, kita dari Basnas, Bantol, DIY, dari PLN, dari program kampus, itu ada yang membantu program dalam CFC tadi. Oh, iya, karena berarti kan keterlibatan dari lembaga-lembaga itu banyak sekali banyak untuk sekali. Stunting ini ya. Iya, bahkan IDI juga pernah Mas kemarin. IDI juga terlibat di sini ikut dalam program CFC tadi. Oh iya. Dikeruyuk pokoknya. Oh yes. Karena kita peringkat pertama itu. Prima dona. Segitu bahayanya Iya, stunting betul. Itu ya. sampai banyak lembaga yang ikut serta untuk Oke. pencegahan itu. Iya betul. Jenengan tahu nggak kenapa kok stunting itu harus diperhatikan dan berbahaya seperti yang jenengan katakan tadi ayo. Tidak tahu. Kenapa Ibu? Kenapa bisa sangat bahaya Ibu? Stunting itu. Iya, jadi stunting itu berpengaruh dengan kecerdasan anak. Yang pertama. Jadi kalau nutrisinya cukup, dia nggak stunting, insya Allah bisa cerdas. Nutrisinya Tapi kalau cukup, nggak stunting bisa iya, cerdas. iya, jadi stunting itu berpengaruh dengan kecerdasan anak. Kemudian juga kalau anak stunting itu bisa menjadi pemicu timbulnya penyakit degeneratif. Oh, generasinya. Contohnya ini diabetes, obesitas atau jantung koroner itu bisa menjadi Banyak itu banget ya, ya Bu, timbul. karena stunting jadi penyakit-penyakit yang lain bisa Iya. Efek negatif yang lain. Iya, kan banyak yang periode emas itu ditimbulkan. penting makanya harus diperhatikan untuk menghindari stunting itu tadi. mungkin periode emas untuk anak-anak itu usia berapa Ibu? Usia dari dalam kandungan Dari sampai dalam 2 kandungan tahun tadi. minimal. Minimal Bisa ya? sampai 5 tahun. Oh. Tapi yang paling itu vital ya dari dalam kandungan sampai 2 tahun. Oh iya. Oke. Untuk calon-calon ya. Iya, Iya. untuk tahu. Mm-mm. Jadi terus ini Bu. Buat himbauan juga sih buat ibu-ibu muda untuk stunting ini gitu. Benar-benar memperhatikan anak Iya, ya. ternyata emang dampaknya senegatif itu Iya, untuk betul. stunting. Terus ini Bu, apa sih rencana jangka panjang dari pemerintahan desa atau kelurahan di Selopamioro ini untuk mencegah stunting secara berkelanjutan? Oke. Rencana jangka panjang yang pertama kita dari sisi kadernya dulu ya, yang tadi sudah berjuang demi warga Selopamioro. Kebetulan kan kemarin itu kami memang belum bisa memberikan istilahnya uang lelah yang pantas. Jadi program yang pertama ini yang harus kita perhatikan
kita tambah dulu uang lelahnya. Iya. Nih buat Kan biar semangat Mas, ya Nggih, biar semangat iya. sebagai apresiasi pemerintah desa Nggih. untuk ibu-ibu kader. Nggih, ngurusin ini nih anaknya orang. kabar bahagia ini untuk ibu Mau kader, daftar Pak. jadi kader? Boleh. Ini kabar bahagia ya Bu ya untuk Iya ibu kader betul. ya. Ini baru besok tahun 2025 ya. Oh, Oke. oke, Iya, iya, keren, iya, keren. Iya. Jadi ini untuk ibu-ibu kader tetap semangat ini ya harusnya Ya, ya. Harus tambah semangat. semangat ini. Demi Iya. masa depan anak-anak Sela Sela Pameoro Pameoro. juga. Iya. Itu masih loh Mas ini. Masih yang kedua. Oh, Apalagi tuh. masih banyak ini guys. Iya, yang Oke, kedua. silakan, Ibu. Ini keren terus Ibu. Yang kedua itu tadi dalam jangka ini sudah dari tahun ke tahun itu memang sudah ada jambanisasi tadi. Karena memang sanitasi lingkungan itu sangat berpengaruh dalam penurunan angka stunting. Oke. Kemudian juga yang tidak lupa dan tidak pernah selalu ditinggalkan adalah sosialisasi yang terus-menerus akan pentingnya stunting. Sadar stunting itu penting. Oh. Gitu. Oke, jadi hashtagnya sadar stunting itu penting. Dan ya. itu Iya. selalu disosialisasikan nggih. Betul. Gak jelek-jelek pokoknya Enggak sosialisasi jelek-jelek. terus. Iya. Oke, baik. Keren banget ini, Bre. Untung aku zamane biyen ono stunting urung ya kayaknya. Gak ngerti sih aku. Gak ngerti apa. Iya. Ibu, jika kader atau program pemerintah tidak cukup efektif, Mm-mm. apa alternatif solusi menurut Anda untuk menangani stunting ini? Oke, kalau kami berharapnya dari dalam, dari lokal ataupun dari pihak swasta untuk terus yang pertama untuk terus mensosialisasikan minimal ya mensosialisasikan di kelurahan kita, di desa kita Sela Pameoro bahwa stunting itu penting dan memang harus jadi pusat perhatian. Terus kita bisa bekerja sama Iya. dengan pihak swasta juga untuk ya terus inilah kita kalau bisa kita CFC ini terus berlanjut terus. Oh, iya, Karena memang CFC ini memang sangat terbukti. Ini sudah berjalan dari tahun 2003 ya. Memang terbukti sekali menurunkan angka stunting. Jadi dulu sebelum ada CFC sudah banyak. Ini sudah termasuk turun. Mohon maaf, dari 2003 atau 2023? Oh, 2023. Oh ya, sudah berjalan. 2023. Oh, iya. Sudah berjalan Nggih. 1 tahun dan terbukti Iya. nggih. 2 tahun ini Mas. 2 tahun ini dan Iya. sudah terbukti. Oh, Betul, turun ya. terus. So, harapannya Iya. CFC terus berjalan. Mungkin Bu, Iya. dari awal adanya stunting itu kalau jadi masyarakat biar tahu juga ya. Ada kan di Sela Pameoro kan ada penurunan ini ya Bu ya. Berapa persen sih Bu penurunannya? Jadi biar masyarakat juga tahu. Ini loh kerja nyata CFC. dari CFC Oh, dari iya. kader-kader dari pemerintahan untuk mengatasi stunting ini ya kan, Mas? Iya. Betul. Monggo. Kalau persennya itu saya tidak ngitung Mas. Jumlahnya mawon nggih. Oh, Ya. jumlahnya mawon nggak apa-apa. Jumlahnya dari tahun 2022 itu ada sekitar 170. 100. Lalu 2023 150 dan sekarang 2024 113. Jadi kan nggih itu sudah lulus stunting Nah, ya. ya. Berarti ini mungkin 1 tahun besok bisa selesai. Selesai ya. Stunting Amin, selesai. ya. Iya, iya, iya. Karena buktinya sudah ada kan. Ada juga. Iya. Nggih. Mungkin ini Bu, pesan penting yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat atau pemerintahan terkait penanganan stunting ini apa? Oke, kalau pesan saya di sini selaku yang dituakan ya di tim penggerak PKK Kelurahan Sela Pameoro, saya mohon kepada semua orang tua, semua warga Sela Pameoro untuk greteh, ngulawentah anaknya, ngulawentah bayinya agar bisa terhindar dari stunting. Lebih baik mencegah daripada nanti sudah beresiko stunting. Kemudian saya juga berharap ini nanti kalau misalnya warga-warga itu sudah sadar, itu kita bisa bekerja sama dan lebih mudah lagi angka stunting itu bisa turun. Jadi kita juga akan terus bersosialisasi agar bisa bersama-sama berjalan bersama untuk mewujudkan Sela Pameoro bebas stunting. Amin ya Mas. Amin. Oke, Ya. keren sekali ya Maya. Iya. Closingnya. Aku ada pertanyaan. Oh, masih ada satu lagi. pertanyaan? Iya. Oke. Boleh ada pertanyaan satu lagi, Bu? Boleh, monggo. Untuk program stunting ini, mungkin pesan pada ibu-ibu muda Ya. untuk
mencegah terjadinya stunting? Tadi kan sudah ada untuk memberikan nutrisi yang baik, terus diusahakan untuk tidak membakar sampah di sembarangan, tidak merokok. Nah, itu apakah ada hal lain untuk mencegah stunting, misalkan memanjakan anak untuk sering jajan dan lain-lain, itu apakah juga termasuk sebuah pencegahan? Oh ya, oke. Kalau untuk ibu-ibu muda ya, yang pertama ketika kita kan kadang ada ya pernikahan dini gitu ya. Jadi yang pertama kita harus pastikan dulu ketika kita akan menikah, berarti si bapak dan si anak yang perempuan dan laki-laki ini harus siap dulu. Karena setelah menikah kita harus menyiapkan mental kita untuk berarti siap menjadi ibu, siap menjadi bapak. Itu adalah peran yang luar biasa ya. Jadinya memang disiapkan dulu segala sesuatunya agar ketika sudah menikah tidak ujuk-ujuk semuanya. Kemudian kalau pesan saya untuk ibu-ibu muda, sebenarnya bukan ibu muda Mas, biasanya yang sering jajak itu simbah-simbah loh. Simbah-simbahnya malah. Iya loh. Salah ya kita. Simbah-simbah itu nggak baik ya. Iya, Kalau memang iya. jajanan sejenis itu nggak sehat. Iya. Mas ngapunten ya, nanti yang disensor ya. Oh iya. Apa gitu? Oke. Iya. Terus Ibu. Jajanan Oke. sembarangan. Jajan, iya karena memang sebenarnya jajanan yang sembarangan, apalagi yang manisnya berlebih itu tidak baik. Oh, tidak baik. Oke. Jadi itu harus dikurangin. Harus dikurangi. Oke. Oke Mas Syafi'i. Kesimpulan pada malam hari ini. Oke, kesimpulan pada malam hari ini yaitu tadi ternyata aku baru dengar kali ini ada sebuah istilah yang namanya stunting. Aneh ya, Dan stunting. Dan itu ternyata efeknya sangat cukup mengerikan dan efek negatifnya cukup banyak. Jadi emang harus perlu Disebarkan ya. disosialisasikan dan kalau bisa lekas membaiklah untuk di Selopam Yoro ini yang menjadi sorotan. Oke, keren sekali ya kesimpulannya pada malam hari ini. Jadi oke ya untuk semua pemirsa atau penonton di channel kami, jangan lupa ini sebarkan, ini stunting ini perlu untuk disebarkan dan jangan lupa like, share, and subscribe di Selopam Yoro on Podcast. Terima kasih.